Oke, bentar. Berapa, Bang? 0895 Oke. 5525 tekan 5 biar 5. Oke, saya sip nomornya ya, Bang. Oke, siap. Saya permisi dulu ya. Oh, oke, Bang. Makasih ya. Yuk, balik ya. Bantu angkat bapak gue yuk. Ayo, siap. Wildan, kamu kenapa sih nak? Akhir-akhir ini murung banget. Aku kepikiran Bang Peot, Mak. Gitu. Kalau kamu mau main ke rumah Bang Peot nggak apa-apa nak. Sana tengokin sekalian. Besok deh, Mak. Tapi Mama ikut ya. Iya. Mak, waktu Mama dipecat sama Pak Anton, kenapa sih Pak Karto sampai memfitnah Mama? Panjang ceritanya nak. Aku akan seneng banget kalau Mama mau cerita. Dulu Pak Karto itu suka sama Mama. Terus? Mama sudah bilang baik-baik kalau Mama nggak mau main hati dengan Pak Karto. Karena udah bukan masanya lagi. Apalagi Mama kan seorang janda. Syarat dia mau nikahin Mama ya harus sayang sama kamu. Tapi aku nggak mau Mama sampai nikah sama Pak Karto. Aku takut. Maka dari itu nak, Mama nggak terima cintanya dia. Gitu ya. Syukurlah. Malam itu suasana makin mencekam. Bang Robi cuma bisa mondar-mandir di depan kamar tempat Pak Rungkat dirawat, sambil sesekali ngelirik ke arah Aldo yang masih syok abis cerita soal perawat berwajah luka itu. Dok, lo yakin itu bukan cuma perasaan lo doang? Perawat kok nyariin nomor Bang Peot, terus nyaranin ke orang pintar? Itu kan aneh banget, kata Bang Robi sambil garuk-garuk kepala yang sebenarnya nggak gatal. Gue serius bang, mukanya tuh kayak kaget pas lihat gue sama Bang Peot. Terus dia nyamperin, bisikin gitu ke gua. Hati-hati, yang ngikut dari bawah tanah itu belum pergi. Abis itu dia buru-buru ninggalin gua. Jawab Aldo, suaranya mulai gemeteran. Semua yang denger langsung diem. Bang Kona yang dari tadi cuma merhatiin dari sudut ruangan, tiba-tiba nyeletuk. Dari bawah tanah? Berarti bener dong, itu ada hubungannya sama ruangan yang kita masukin waktu itu. Yang ada bau dupa sama lilin hitam-hitam itu kan? Bang Robi langsung merinding denger nama itu disebut lagi. Ruangan bawah tanah itu emang jadi teka-teki yang belum kejawab dari kemarin. Mereka masuk buat nyari Pak Rungkat yang hilang mendadak. Malah keluar-keluar udah beda semua. Pak Rungkat jadi kayak orang linglung. Dan sekarang katanya diikutin sesuatu. Peot, lo inget gak sih pas kita di dalam tuh lihat apa aja? Tanya Bang Robi ke Peot yang dari tadi diem aja sambil meluk lutut di kursi tunggu. Peot cuma geleng-geleng, matanya berkaca-kaca. Peot cuma inget gelap bang. Terus ada suara kayak orang manggil-manggil nama bapak. Tapi pas Peot noleh, gak ada siapa-siapa. Suasana makin mencekam. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara Pak Rungkat ngigau lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dalam, kayak bukan suara dia sendiri. Peot, antar bapak pulang. Jangan tinggalin bapak di sini sendirian. Semua yang di luar kamar langsung saling pandang. Bulu kuduk berdiri semua. Itu suara bapak beneran gak sih bang? Bisik Aldo, tangannya udah gemeteran megang HP. Bang Robi ngambil napas panjang. Gue rasa kita nggak punya pilihan lain selain nyoba hubungin perawat itu. Tapi hati-hati, jangan langsung percaya. Kita cari tahu dulu siapa orang pintar yang dimaksud sebelum ambil keputusan. Dan di kejauhan, di ujung lorong rumah sakit yang sepi, sosok berseragam perawat itu berdiri diam, memperhatikan mereka semua dari balik bayangan sebelum perlahan menghilang begitu saja. Malam makin larut. Jam di dinding rumah sakit nunjukin pukul 11:30. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang berani ngomong soal pulang. Bang Robi akhirnya narik napas panjang, ngeluarin HP-nya, terus nyodorin ke Aldo. Do, coba lu simpen dulu nomor perawat itu. Tapi jangan langsung ditelepon malam ini. Gua nggak enak feelingnya. Aldo ngangguk, tangannya masih agak gemeteran. Pas ngetik nomor yang tadi sempat dikasih si perawat lewat secarik kertas kecil. Anehnya, pas dia scroll ke atas buat mastiin nomornya udah kesimpan bener, layar HP-nya tiba-tiba ngeblank sebentar. Terus muncul notifikasi aneh. Panggilan tak terjawab 3 menit yang lalu.
Padahal dari tadi HP-nya nggak ada histori telepon sama sekali. Bang, ini kok ada notif gini? Aldo nunjukin layarnya, suaranya mulai naik 1 oktav. Bang Kona ngedeketin, ngeliatin layar itu bareng-bareng. Nomor siapa ini? Lo kenal? Nggak bang, demi Allah gua nggak kenal nomor ini. Semua diem sebentar. Peot yang dari tadi meluk lutut, tiba-tiba angkat kepala. Itu nomor yang sama kayak yang manggil-manggil nama Peot di dalam ruangan bawah tanah bang. Ucapan Peot bikin bulu kuduk semua orang berdiri lagi. Bang Robi buru-buru narik HP dari tangan Aldo, matiin layarnya, terus masukin ke saku celana sendiri. Udah, kita nggak usah macem-macem dulu malam ini. Fokus ke Pak Rungkat aja. Besok pagi kita pikirin lagi soal perawat itu. Tapi belum juga selesai Bang Robi ngomong, dari dalam kamar Pak Rungkat terdengar bunyi brak, kayak ada sesuatu yang jatuh. Semua kaget, langsung berdiri serempak. Bang Kona yang paling deket pintu langsung nyamperin, dorong pintu kamar. Dan yang mereka lihat bikin jantung semua orang serasa berhenti sejenak. Pak Rungkat udah berdiri di samping ranjang, bukan lagi berbaring lemes kayak tadi sore. Matanya kebuka lebar, tapi tatapannya kosong, nggak fokus kemana-mana. Infus yang tadi nempel di tangannya udah tercabut. Darahnya netes ke lantai keramik putih. Pak, Bapak ngapain berdiri pak? Peot langsung lari masuk, tapi Bang Robi buru-buru narik tangannya. Peot, jangan deket-deket dulu. Pak Rungkat perlahan noleh ke arah pintu. Bibirnya bergerak, ngomong pelan-pelan. Tapi entah kenapa suaranya kedengeran kayak 2 orang ngomong bareng dalam satu waktu. Suara Pak Rungkat sendiri dicampur suara lain yang lebih berat dan serak. Peot, ikut Bapak pulang. Ya, ke rumah yang di bawah tanah itu. Ruangan itu mendadak jadi dingin banget. Kayak AC-nya dinaikin sampai maksimal, padahal nggak ada yang megang remote. Lampu di atas kepala mereka kedap-kedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total, nyisain cahaya bulan dari jendela yang jadi satu-satunya penerangan. Di kegelapan itu, semua bisa dengar langkah kaki Pak Rungkat mulai maju pelan-pelan ke arah mereka. Kegelapan di kamar itu bikin semua orang refleks mundur ke deket pintu. Cuman cahaya bulan yang nyorot samar dari jendela cukup buat ngeliatin siluet Pak Rungkat yang masih jalan pelan-pelan. Kaki telanjang nginjek genangan darahnya sendiri tanpa kelihatan kesakitan sama sekali. Bang, gimana ini bang? Manggil suster aja yuk. Aldo udah panik, tangannya nyari-nyari tombol emergency di dekat pintu. Jangan dulu. Bang Kona buru-buru narik tangan Aldo. Lo inget kata perawat tadi, kalau ini bukan urusan medis biasa, manggil suster malah bisa bahaya buat mereka juga. Peot masih diem di belakang Bang Robi, badannya gemeteran. Tapi matanya nggak lepas dari sosok bapaknya yang makin dekat. Ada sesuatu yang aneh. Setiap Pak Rungkat melangkah, bayangannya di lantai keramik itu gerakannya nggak sinkron. Kayak telat setengah detik, atau malah kadang gerak duluan sebelum badannya beneran melangkah. Bang, bayangan bapak, bisik Peot. Suaranya nyaris nggak kedengeran saking takutnya. Bang Robi ngelirik ke lantai, dan dia juga langsung ngerasain bulu kuduknya berdiri. Bener aja, bayangan itu kayak punya kemauan sendiri. Tiba-tiba Pak Rungkat berhenti tepat di ambang jarak 2 meter dari mereka. Kepalanya miring, kayak orang yang lagi dengerin sesuatu yang cuma dia yang bisa denger. Terus, pelan-pelan, dia ngangkat tangan kanannya, nunjuk lurus ke arah Peot. Kamu bukan Peot yang itu. Kalimat itu bikin semua orang kebingungan. Peot sendiri langsung mundur, badannya nabrak Bang Robi yang ada di belakangnya.